Satu lagi produk baru untuk laptop gaming yang desain pantat exhaust-nya mirip Lamborghini Racing. Dengan form factor yang terlihat cukup ramping untuk sekelas laptop gaming dengan harga miring, apakah performanya akan bisa amazing atau pantat barunya ini hanya sekedar update baru biar tidak terlalu garing? Ya udah, biar gak hening. Selamat menonton. Pantat terenggiling. Hai Andika, guys di sini, dan hari ini kita akan mereview HP, tapi bukan HP smartphone, tapi HP laptop. HP tapi laptop, bingung kan? Sama, itu adalah yang saya rasakan ketika ada pembeli yang datang ke toko kemudian tanya, "Mas, ada laptop HP?" Ya, sebenarnya bacanya adalah XP. Cuman karena orang Jawa itu seenaknya sendiri, jadi ya harap dimaklumi. Orang Jawa itu tipikal orang yang nggak mau ribet. Jadi misalkan bahasa Indonesianya saya nggak mau, tapi bahasa Jawanya itu cuman moh. Kemudian bahasa Indonesianya tunggu sebentar, itu jadinya se. Jadi cuman satu kata. Terus kalau bahasa Indonesianya utang, orang Jawa itu biasanya jadinya lupa. Jadi mau kalian sebut HP, X to the P, kemudian XP, itu terserah kalian, atau kalian sebut juga hub juga gak apa-apa. Asalkan jangan ditambahi P depannya karena nanti jadinya PHP, jadi bukan XP gitu. Tapi buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan. Kalau sudah makan, buruan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian kepada channel DKID. Karena di channel ini kita akan membahas semuanya tentang informasi teknologi, gadget, dan lain-lain yang akan membuat hidup kalian lebih edukatif dan inspiratif. XP Pavilion Gaming 2019 ini adalah updatean terbaru dari seri sebelumnya, yaitu XP Pavilion Gaming 2018 yang terkenal cukup panas. Jadi kalau dulu XP Pavilion Gaming 2018 itu di bagian atas keyboardnya itu panas banget. Cuman yang ini katanya sistem intake dan juga sistem airflow-nya di-upgrade menjadi lebih dingin dan lebih optimal, tapi nanti akan kita buktikan sama-sama. Untuk unit yang kita review kali ini adalah SKU yang Core i7 generasi ke-9 9750H dengan Nvidia 1650. Kalau untuk SKU lain saya cek tadi di websitenya ada yang 1650, 1650 Ti, dan 1660 Ti Max Q Design. Cuman yang jelas yang masuk Indonesia adalah yang kita review kali ini. Kalau kalian cari yang SKU Core i5, sayang sekali varian Core i5 nggak ada di XP Pavilion Gaming ini, karena i7-nya sendiri menurut saya sih juga sudah cukup murah. Nama lengkap dari SKU yang akan kita review ini adalah XP Pavilion Gaming 15DK0042TX. Karena pakai kode 15 berarti dimensi layarnya 15 inch. Kemudian untuk resolusinya tetap sama dengan XP Pavilion Gaming 2018, yaitu Full HD, panelnya IPS. Untuk prosesornya sudah menggunakan Core i7 generasi 9, memori RAM-nya 8GB dengan speed 2666 MHz. Untuk storage-nya menggunakan 256GB SSD PCIe NVMe dengan tambahan 1TB hard disk. Graphic card-nya Nvidia 1650 4GB DDR5. Kalau dari segi desain, sekilas mungkin kalau kalian lihat nggak ada perbedaan dengan seri sebelumnya. Cuman sebenarnya kalau kalian lihat secara seksama, ada beberapa perbedaan antara XP Pavilion Gaming 2019 dan 2018. Kalau laptopnya tertutup dan dilihat dari cover belakang, memang nggak ada perbedaan dengan logo XP yang masih menggunakan warna, bentuk, dan juga finishing yang sama. Cuman kalau kalian lihat dari belakang atau di area pantatnya, sistem exhaust-nya sekarang terlihat lebih besar, lebih montok, dan lebih terlihat gaming. Mirip banget dengan lampu belakang mobil sport Lamborghini to the knee atau Lamborghini. Kalau dulu XP Pavilion belum bisa dibuka dengan satu tangan, XP Pavilion Gaming yang sekarang nggak terlalu manja karena sudah mau dibuka dengan satu tangan. Yang berarti sudah ada perbaikan di engsel atau hinge dan bagian atas bawahnya sekarang sudah proporsional. Kemudian di bagian dalam area keyboard ini sekilas juga nggak ada perbedaan, cuman kalau kalian lihat lagi di bagian grill, di atas keyboardnya sekarang grill speakernya ini lebih terlihat jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tapi untuk audionya masih sama-sama disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Yang kualitas suaranya dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 7 lah. Karena suaranya lumayan halus dan bassnya masih agak sedikit kerasa. Kira-kira kayak begini suaranya. Kemudian untuk keyboardnya, desainnya masih sama dengan font ciri khas XP Omen yang terlihat futuristik dan gaming look. Cuman sayangnya menurut saya dari segi penggunaan masih kerasa kurang, karena masih kerasa flat. Kalau bahasa Jawanya, tombol-tombol ini agak kerasa kocak dan kurang solid. Kemudian untuk tombol powernya letaknya juga sama, yaitu terletak di pojok kiri atas keyboard. Dan tombol arrow-nya sayangnya juga masih sama dengan seri sebelumnya.
terlalu kecil dan terlalu berdekatan. Jadi saran saya buat XP kalau mau bikin laptop gaming, tombol arrow ini harap diperhatikan lagi, karena tombol arrow adalah tombol penting untuk seorang gamer dan juga editor. Dari segi touchpad, sekarang nggak ada finishing chrome di bagian pinggir touchpadnya, dengan desain all-in-one yang klik kiri dan klik kanannya menyatu dengan keyboard. Dan dari segi feel cukup oke, meskipun sama dengan keyboardnya tadi, keyboardnya masih kerasa flat dan kurang solid. Sekarang kita bahas bagian layar, dan perbedaan dari seri sebelumnya, layarnya sekarang kayak agak sedikit terangkat ke atas karena mengikuti desain pantatnya yang lebih besar dan lebih semok tadi. Tapi selain itu semuanya sama dengan frame layar yang bezeless di sisi kiri kanan meninggalkan webcam di atas yang resolusinya standar 720p, dan untuk spesifikasi layarnya 15,6 inch Full HD panel IPS dengan 60Hz refresh rate, tingkat brightness-nya sekitar 250 nits dan 65% sRGB. Ya nggak se-hype spesifikasi XP Omen, cuman menurut saya udah lumayan karena sudah menggunakan panel IPS. Wide viewing angle juga masih nyaman dan terlihat cukup luas meskipun tingkat saturasi warnanya masih sedikit pucat. Dari segi konektivitas, XP Pavilion Gaming 2019 memiliki Wi-Fi 802.11ac dual band dengan Bluetooth masih versi 4.2 bukan versi 5, dan untuk port I/O-nya sebenarnya sama dengan seri sebelumnya, hanya peletakannya yang sekarang agak sedikit berbeda. Di sebelah kirinya terdapat HDMI, USB 3.0, input LAN, USB Type-C, dan slot full micro SD card. Di sebelah kanan terdapat input power, 2 buah USB 3.0, dan jack audio. Perbedaan yang terlihat sangat signifikan jika dilihat dengan mata adalah di bagian bawah. XP Pavilion Gaming yang sekarang sistem intake-nya lebih besar dan terdapat rubber fit yang lebih tinggi ketimbang seri sebelumnya. Yang secara teori seharusnya XP Pavilion Gaming 2019 ini akan lebih dingin dan lebih silent atau lebih nggak berisik suara kipasnya. Cuman nanti akan kita buktikan sama-sama di bagian tes performa. Nah, sekarang waktunya kita buka XP Pavilion Gaming ini di bagian dalamnya untuk mengetahui bagian mana saja yang bisa di-upgrade dan apa saja perbedaannya dengan seri sebelumnya di bagian motherboard. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade bisa kalian lihat di sini ada 2 slot RAM, yang satu sudah terisi dengan bawaannya 8GB dan satu lagi kosong. Jadi kalian bisa upgrade sampai 16GB dengan asumsi kalian isi slot RAM yang kosong ini dengan satu keping RAM 8GB lagi. Kemudian juga ada SSD yang bisa kalian ganti ke kapasitas yang lebih besar karena bawaannya ini berkapasitas 256GB. Mungkin bisa kalian ganti ke kapasitas 512GB atau 1TB jika kalian pengen. Kalau untuk sistem fan-nya terdapat sedikit perbedaan di bagian blade kipas dan juga pipa heatsink dengan seri sebelumnya yang katanya seri yang baru ini lebih dingin dan lebih optimal. Tapi sekarang waktunya kita tes pernyataan tersebut di bagian performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor, dan hasilnya XP Pavilion Gaming 2019 mendapatkan skor 800-an CB ketika laptopnya tidak dicas dan 970-an CB ketika laptopnya dicas dengan suhu max load di HW Monitor sekitar 97 derajat Celcius, dan ketika dites sebanyak 10 kali perolehan hasil Cinebench-nya masih cukup stabil di angka 950-an CB. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver Nvidia 1650 di XP Pavilion Gaming mendapatkan skor 12.421 poin. Untuk tes SSD-nya kita menggunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya SSD dari XP Pavilion Gaming ini cukup menarik karena biasanya SSD NVMe bawaan laptop itu hanya memiliki speed 1500 sampai 1800 ketika dites menggunakan Crystal Disk Mark. Tapi speed read dan write dari SSD XP Pavilion Gaming ini sampai 3000 lebih. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro menggunakan template khusus yang sudah saya beli kemarin hanya untuk tes rendering laptop-laptop di DKID. XP Pavilion Gaming ini mampu merender template yang kita beli kemarin hanya dengan waktu sekitar 1 menit. Sekarang masuk ke tes gaming. Pertama kita menggunakan game Apex Legends dengan settingan rata kanan, resolusinya Full HD, dan hasilnya sangat playable dengan average FPS yang diperoleh 60-an FPS, dan untuk suhu GPU-nya relatif aman di angka 70 derajat Celcius, sementara untuk suhu CPU-nya ada di angka 90 derajat Celcius. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam dengan settingan yang sama yaitu Full HD rata kanan, dan hasilnya XP Pavilion Gaming mendapatkan FPS yang juga masih sangat playable di average 60-80an FPS dengan suhu max load yang sama dengan game Apex Legends tadi. Game terakhir kita menggunakan game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD tapi high belum ke rata kanan, dan hasilnya di game ini juga masih playable dengan perolehan average FPS sekitar 50-60an FPS.
Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kita hari ini. Dan kesimpulannya, XP Pavilion Gaming 2019 versi DKID adalah dengan harga SRP sekitar 15 jutaan, kalian akan mendapatkan XP Pavilion Gaming yang dulu, cuman dengan upgradean yang lebih fresh, lebih baru, kemudian juga sistem airflow yang lebih optimal, sistem intake yang juga lebih baru dan lebih dingin. Memang tadi kalian lihat di suhu CPU-nya max load-nya sekitar 90 derajat. Cuman kalau yang punya XP Pavilion 2018 pasti tahu, kalau di bagian atas keyboard, di bagian grill ini pasti akan kerasa panas. Cuman kalau XP Pavilion Gaming 2019 ini enggak. Jadi di bagian atas ini sama sekali enggak mengganggu. Kalau yang versi dulu, maaf buat XP, tapi memang XP Pavilion Gaming 2018 yang dulu itu panas banget. Bahkan kalau dibuat ngetik itu kayak mengganggu karena bagian keyboardnya juga ikut kerasa panas. Cuman yang seri ini udah bener-bener ada improvement, dan bagian grill, bagian keyboard juga nggak ada yang panas kalau digunakan untuk ngegame atau buat editing berat. Dan apakah dengan harga 15 jutaan XP Pavilion Gaming 2019 ini worth it? Ya, menurut saya masih worth it, karena untuk brand lain yang menggunakan Core i7 generasi 9 dan 1650, sementara ini yang saya tahu hanya ada di Acer Nitro, harganya juga sama 15 jutaan dengan SSD 256 dan juga 1 TB harddisk. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, menurut saya sih masih worth it. Kalau brand lain mungkin Asus, ada Asus TUF FX505DU yang 15 jutaan, cuman kalahnya dia ada di prosesor karena masih menggunakan Ryzen 7. Tapi kalau ini sudah menggunakan Core i7 generasi 9. Jadi dengan harga 15 jutaan dengan spesifikasi dan juga desain baru yang ditawarkan ini, menurut saya XP Pavilion Gaming ini bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi opsi referensi kalian sebelum memilih laptop. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.